Halo semua, perkenalkan saya Kinanti Andini, CPNS dari Kementerian ATR BPN. Saat ini saya ditempatkan di Biro Keuangan dan BMN, dan pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai nilai dasar aneka. Selamat menikmati! Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai aneka, mari kita mengulas kembali mengenai fungsi ASN. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Kita sebagai ASN berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik yang telah dirumuskan oleh pemerintah dan memastikan tujuan kebijakan publik tersebut tercapai, yaitu terciptanya ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bersama. Fungsi selanjutnya adalah pelayanan publik. Seorang ASN adalah pelayan masyarakat dan mengabdi kepada negara. Dalam bekerja, output yang harus dihasilkan oleh ASN bukan dalam bentuk profit, melainkan kepuasan publik. Oleh karena itu, kita sebagai ASN yang baik harus melandaskan segala pekerjaan kita dengan tujuan utama kita, yaitu mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat. Fungsi terakhir adalah sebagai pelekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN, kita dapat melaksanakan fungsi tersebut dengan mengusung asas netralitas, yaitu pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Cara lainnya adalah dengan menjaga etika kita, terutama dalam berkomunikasi, yaitu tidak memberikan ujaran kebencian kepada siapapun dan memastikan bahwa informasi yang kita berikan kepada masyarakat sudah akurat. Sekarang, kita memasuki topik pembahasan utama, yaitu nilai dasar aneka. Aneka sendiri itu sebenarnya apa ya? Aneka itu adalah A untuk akuntabilitas, N nasionalisme, E untuk etika, K untuk kode etik, dan A untuk anti korupsi. Jadilah aneka. Karena nilai aneka sangat penting bagi seorang ASN, maka video ini dibuat sebagai proses internalisasi nilai aneka, yaitu proses pendarah dagingan nilai-nilai aneka. Nah, sebelum kita melaksanakan nilai-nilai aneka tersebut, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu keseluruhan nilai tersebut. Yuk sekarang mari kita bahas masing-masing nilai aneka. Yang pertama adalah akuntabilitas. Sebelumnya, apa ya perbedaan akuntabilitas dan responsibilitas? Responsibilitas adalah kewajiban melaksanakan wewenang atau amanah yang diterima. Sementara akuntabilitas berkenaan dengan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian misi organisasi. Jadi bila disimpulkan, responsibilitas hanya terkait dengan kewajiban melaksanakan wewenang atau amanah yang diterima. Sementara akuntabilitas juga bertanggung jawab atas hasil dari pelaksanaan wewenang atau kebijakan tersebut. Selanjutnya adalah pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Aspek akuntabilitas adalah sebuah hubungan yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan berorientasi pada hasil, sehingga memerlukan konsekuensi apabila hasil yang ditargetkan tidak tercapai, dan dari keseluruhan proses kerja sampai mendapatkan hasil dibuat dalam bentuk laporan. Selanjutnya, tingkatan akuntabilitas ada 5, yaitu akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Pribadi yang akuntabel adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, sedangkan PNS bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. PNS yang berakuntabel akan mempertanyakan atau mengatakan
Ini adalah tindakan yang telah saya lakukan, dan ini adalah apa yang akan saya lakukan untuk membuatnya menjadi lebih baik. Selanjutnya, akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang sangat penting. Selanjutnya, akuntabilitas organisasi, yaitu mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Selanjutnya, akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, kritik terhadap kinerjanya. Ini kembali lagi sebagai fungsi ASN sebagai pelayanan publik. Maka dari itu, stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya, untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, dibutuhkan berbagai macam hal ini, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Kepemimpinan merupakan hal yang penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, karena pimpinan memegang peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan yang memberikan contoh komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan dapat memberikan efek positif pula bagi lingkungan kerjanya dan menghasilkan output dan juga lingkungan kerja yang akuntabel. Transparansi. Dengan adanya transparansi antara seluruh pegawai di suatu lingkungan kerja dapat mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara seluruh kelompok kerja. Tentu saja ini akan menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dan hasil kinerja yang memuaskan. Integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Dengan adanya integritas, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan menjadikan suatu lingkungan kerja menjadi akuntabel. Tanggung jawab. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Hal ini pun menjadikan suatu lingkungan kerja menjadi akuntabel. Keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan atas suatu kredibilitas organisasi yang mengakibatkan lingkungan kerja menjadi tidak akuntabel dan hasil kerja tidak optimal. Kepercayaan. Keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dapat melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Yang terakhir adalah konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Nilai aneka selanjutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme diartikan sebagai suatu kesadaran atau keinsyafan rakyat sebagai bagian dari suatu bangsa. Nasionalisme dapat dilihat dalam diri ASN dengan cara mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dapat dilihat dalam contoh berikut.
Yang pertama yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hendaknya kita sebagai seorang ASN senantiasa menjalankan kewajiban kita sesuai dengan agama masing-masing. Selanjutnya adalah mengakui persamaan derajat dan tidak membeda-bedakan. Hal ini dapat kita praktikkan dalam cara kita memberikan pelayanan. Dengan cara kita tidak memberikan layanan yang berbeda dengan memandang status ataupun suku ataupun agama dari orang yang kita layani. Karena setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dari kita. Selanjutnya adalah rela berkorban untuk kepentingan nusa dan bangsa. Bagi seorang ASN, pengorbanan yang dapat kita lakukan contohnya adalah memberikan kinerja yang optimal bagi tujuan kita sebagai ASN. Contohnya adalah melakukan lembur dan sebagainya. Itu merupakan contoh rela berkorban kita untuk kepentingan nusa dan bangsa. Yang terakhir adalah mengutamakan musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong dalam mengambil keputusan. Hendaknya kita sebagai seorang ASN selalu mengutamakan musyawarah apabila terdapat permasalahan. Kita selalu membahasnya bersama dan kemudian mengambil keputusan secara bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nilai aneka selanjutnya adalah etika publik. Etika publik adalah pandangan baik atau buruk yang mengatur cara berperilaku dalam menjalankan pelayanan publik. Beberapa indikator etika publik yang wajib kita terapkan sebagai seorang ASN adalah yang pertama, bersikap sopan, santun, dan tulus dalam memberikan pelayanan. Ini merupakan salah satu etika publik yang wajib kita terapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, dalam keadaan pandemi seperti ini, kita hendaknya tetap bersikap sopan, santun, dan tulus dalam memberikan pelayanan, tidak menunjukkan kemalasan ataupun tidak kesopanan kepada masyarakat yang kita layani. Selanjutnya, berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Hendaknya kita memberikan pelayanan yang sama tanpa memandang gender, suku, ataupun agama dari orang yang kita layani. Karena kembali lagi sebagai fungsi kita sebagai seorang ASN, nilai aneka yang selanjutnya untuk mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat itu adalah dedikasi untuk selalu memberikan yang terbaik dengan mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Terdapat 7 indikator nilai komitmen mutu, yaitu efektif, efisien, inovatif, mutu, adaptif, responsif, dan perbaikan berkelanjutan. Di video kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai 4 indikator, yaitu efektif, efisien, inovatif, dan mutu. Kita sering tertukar antara efektif dan efisien. Sebenarnya apa sih efektif dan efisien tersebut? Efektif adalah tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan. Dan efektivitas organisasi adalah sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisiensi adalah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi perbedaannya adalah efektivitas itu berfokus kepada hasil yang didapatkan, sementara efisiensi berfokus pada sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah inovasi. Inovasi dapat berupa produk atau jasa baru, teknologi baru, ataupun sistem struktur yang baru yang menggantikan sebuah sistem lama. Selanjutnya, mutu adalah kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Ini adalah contoh peningkatan indikator komitmen mutu di Kementerian ATR BPN. Ini merupakan sebuah inovasi baru dalam pandemi ini, yaitu adalah aplikasi e-office mobile. Aplikasi ini merupakan inovasi yang diterapkan selama keadaan pandemi. Dapat digunakan untuk melakukan absensi ataupun mengirim surat. Sekarang mari kita analisis menggunakan indikator komitmen mutu. Yang pertama yaitu efektif. Dengan aplikasi ini, pegawai yang melaksanakan work from home dapat melakukan absensi dan juga melakukan pengiriman surat. Hal ini telah melaksanakan atau mencapai tujuan dari Kementerian ATR BPN sendiri, contohnya dalam pengiriman surat, sehingga memenuhi konsep efektivitas. Selanjutnya adalah efisiensi. Kita berfokus pada sumber daya yang dikeluarkan. Dengan adanya aplikasi ini, kita tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan pengiriman surat, karena bisa digunakan melalui aplikasi e-office. Sebenarnya bisa juga menggunakan email, tapi dengan menggunakan aplikasi ini, kita mempunyai dokumentasi khusus
mengenai pengiriman surat dan juga notifikasi khusus. Selanjutnya, dari aplikasi ini kita dapat melihat apakah mutunya itu bagus dengan cara melihat apakah harapan konsumen atau pengguna yang menggunakan aplikasi ini telah sesuai atau tidak. Lalu kita dapat melihat juga apakah aplikasi ini itu sudah adaptif, yaitu telah beradaptasi dengan kondisi yang ada, apakah membantu dalam kondisi pandemi ini. Dan dari hasil penilaian tersebut, kita dapat melakukan perbaikan berkelanjutan. Dengan cara kita melakukan komitmen tersebut, kita pun dapat memastikan bahwa kinerja dari Kementerian ATR BPN selalu mengedepankan yang terbaik. Nilai Aneka yang terakhir adalah anti korupsi. Kita semua sudah paham bahwa korupsi merupakan hal yang dilarang dan harus kita hindari. Namun untuk menghindarinya, kita harus tahu jenis-jenis korupsi, yaitu ada kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Namun korupsi sendiri masih marak terjadi di Indonesia, dan terdapat dua penyebabnya, yaitu dari faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal dapat disebabkan dari latar belakang keluarga pelaku korupsi. Misalnya, pelaku korupsi tersebut memang membutuhkan dana berlebih dan keluarganya memang kekurangan. Ataupun, pelaku korupsi melaksanakan kehidupan yang terlalu konsumtif sehingga ia terpikirkan untuk melakukan korupsi. Dari faktor eksternal, bisa jadi di lingkungan pekerjaan pelaku korupsi sendiri masih dihalalkan dan dianggap wajar, sehingga terdapat celah untuk melakukan korupsi. Selanjutnya terdapat 9 indikator nilai anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan disiplin. Kita sebagai ASN haruslah selalu melaksanakan indikator nilai anti korupsi ini dan menghindari segala tuntutan ataupun ajakan untuk melakukan korupsi. Demikianlah video saya mengenai nilai-nilai aneka. Semoga video ini dapat bermanfaat dan kita sebagai ASN selalu menjunjung tinggi dalam melaksanakan nilai-nilai aneka. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan sampai jumpa di video selanjutnya.